Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacob Sudan Nur Rahman, NIM A7101801335. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait dengan analisis resiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Pada resiko keamanan cloud computing terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah aspek keamanan data, administrasi, dan kendali. Pada bagian yang pertama ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah privasi data. Merupakan data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing, dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap perusahaan, karena data tersebut bisa saja termasuk data yang internal. Contohnya adalah serangan Cloudblind ke Cloudflare pada akhir bulan Februari tahun 2017, di mana publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare. Cloudflare sendiri memiliki banyak klien besar seperti Uber, Fitbit, dan lain sebagainya. Bahkan, efek serangan Cloudblind juga menyerang beberapa situs pertukaran dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockchain, dan Local Bitcoins. Kemudian, yang kedua adalah kendali data. Setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya adalah bisa saja penyedia cloud computing menyalahgunakan data perusahaan. Berikutnya, yang ketiga adalah ketersediaan data dan layanan. Data dan layanan dari cloud computing dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampaknya jelas tentu merugikan dari pihak perusahaan. Contohnya ketika memerlukan data tersebut, namun data tersebut terjadi kerusakan, sehingga tidak dapat diakses dan digunakan oleh perusahaan. Berikutnya adalah keaslian data. Data yang dikirimkan kepada pengguna dapat diragukan keasliannya. Dampaknya, kalau tidak hati-hati, bisa saja data yang dikirimkan adalah palsu. Contohnya adalah banyak kasus penipuan yang menggunakan data palsu. Kemudian, bagian kedua adalah keamanan jaringan. Untuk keamanan jaringan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah peretasan jaringan. Jaringan data pada cloud computing dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya sangat merugikan perusahaan. Contohnya adalah serangan Cloudblind ke Cloudflare pada tahun 2017, di mana publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare. Cloudflare sendiri merupakan suatu perusahaan yang memiliki banyak klien besar seperti Uber, Fitbit, dan masih banyak lagi. Bahkan, efek dari serangan Cloudblind ini juga menyerang beberapa situs penukaran dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockchain, dan Local Bitcoins. Kemudian yang kedua adalah lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan yang menyatu tanpa adanya zona ataupun pembagian lingkup jaringan dapat diserang dan merusak keseluruhan sistem. Dampaknya bisa sangat merugikan perusahaan. Contohnya adalah bisa saja data pada cloud computing dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah keamanan perangkat bergerak. Dalam melakukan pengaksesan ataupun autentifikasi saat ini dapat dilakukan secara mobile melalui perangkat bergerak. Namun, semakin berkembangnya teknologi, perangkat bergerak dapat diretas baik secara teknis maupun sosial. Dampaknya, peretas semakin mudah untuk meretas suatu data pada cloud computing. Contohnya adalah bila di personal komputer atau PC sudah diberi keamanan ganda, namun cloud computing juga tersambung di handphone yang keamanannya lebih mudah untuk dibobol. Kemudian, macam yang terakhir dari resiko keamanan cloud computing adalah keamanan fisik.
Untuk keamanan fisik ini menjurus kepada keamanan lokasi global, yaitu dengan digunakan serta diterapkannya cloud computing dalam proses bisnis, maka lebih mudah untuk membuka peluang untuk diretas secara online. Maka akan berdampak cukup signifikan terhadap perusahaan untuk memperketat keamanan sistem cloud computing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis resiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.